Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 19 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan salam kasih Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 6 ayat 19 sehingga ayat 23 berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Oleh itu mari kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Di syurga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus menyampaikan satu kebenaran yang sangat mendalam. Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki harta itu salah. Yang menjadi persoalan ialah apakah yang menguasai hati kita. Adakah kita memiliki harta atau harta yang memiliki kita? Ramai orang telah menghabiskan seluruh hidup mengejar uang, pangkat, nama, dan kemewahan. Mereka bekerja tanpa mengenal penat, tapi akhirnya kehilangan keluarga, kehilangan kedamaian, malah kehilangan Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa semua harta di dunia ini akan binasa. Rumah yang besar akan ditinggalkan, kereta mewah akan rosak, uang berjuta-juta pun tidak dapat dibawa ke liang kubur. Ketika seseorang meninggal dunia, dia hanya membawa amal kasih, iman, dan kekudusan hidupnya. Apa yang paling kita pikirkan setiap hari sebenarnya menunjukkan di mana hati kita berada. Jika hati hanya dipenuhi dengan uang, maka uang menjadi Tuhan kita. Jika hati dipenuhi dendam, maka kebencian menjadi raja dalam hidup kita. Tetapi jika hati dipenuhi Kristus, maka seluruh hidup kita akan dipenuhi damai dan sukacita. Hari ini Yesus bertanya kepada setiap kita, "Di manakah hartamu? Apakah yang paling engkau cintai?" Adakah kita lebih gembira apabila akaun bank bertambah daripada ketika menerima Komunion Kudus? Adakah kita lebih sibuk mengejar pekerjaan daripada meluangkan masa untuk berdoa? Adakah telepon bimbit lebih kerap kita pegang daripada kitab suci? Ya, soalan-soalan ini mengajak kita memeriksa keadaan hati kita. Yesus kemudian berkata, "Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Mata melambangkan cara kita melihat kehidupan. Jika mata kita dipenuhi iri hati, nafsu, ketamakan, dan kebencian, maka hidup kita menjadi gelap. Tetapi jika mata kita melihat dengan kasih, syukur, dan belas kasihan,
maka terang Kristus akan memenuhi seluruh hidup kita. Orang yang senantiasa melihat kebaikan orang lain akan hidup bahagia. Sebaliknya, orang yang hanya mencari kesalahan orang lain akan senantiasa hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudari, kita bayangkan seorang ayah bekerja siang malam demi mencari uang untuk anak-anaknya. Rumah menjadi besar, kereta bertambah mahal, simpanan pun semakin banyak. Namun ketika dia meninggal dunia, anak-anak hanya berkata, "Ayah memberi kami segala-galanya, kecuali dirinya sendiri." Begitulah tragisnya hidup apabila seluruh hati tertumpu kepada harta dunia, sehingga terlupa membina hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Tuhan tidak akan bertanya, "Berapa banyak yang engkau kumpulkan?" Tetapi Tuhan akan bertanya, "Berapa banyak yang engkau kasihi? Berapa banyak yang engkau ampuni? Berapa banyak yang engkau kongsi dengan orang miskin?" Karena itulah harta yang tidak akan dimakan ngengat atau dirosakkan karat. Pada akhir hidup nanti, kita tidak akan dihakimi berdasarkan berapa banyak yang kita miliki, tetapi berdasarkan berapa banyak kasih yang telah kita berikan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar hati kita tidak terikat pada perkara yang sementara, tapi senantiasa tertuju pada Kristus, harta yang paling berharga dan kekal selama-lamanya. Saudara-saudari, ada kalanya saya melihat orang lain memiliki rumah yang indah, kereta yang mewah, dan simpanan yang banyak. Sebagai manusia, hati saya juga pernah terlintas keinginan untuk memiliki semuanya. Namun setiap kali saya berdiri di hadapan altar, saya sadar bahwa Tuhan telah memilih saya untuk memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada harta dunia, yaitu hati umatnya dan kerajaan surga. Hidup seorang padri bukan berarti membenci harta, tetapi bebas daripada diperhambakan oleh harta. Kemiskinan evangelikal mengajar bahwa segala yang dimiliki hanyalah alat untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk kemegahan diri. Seorang padri mungkin tidak mempunyai rumah atas namanya sendiri, tetapi dia dipanggil untuk menjadi rumah bagi mereka yang mencari penghiburan. Dia mungkin tidak mempunyai harta yang banyak, tetapi dia dipanggil untuk memperkaya ramai orang dengan sabda Tuhan dan sakramen-sakramen. Akhirnya, harta terbesar seorang padri bukanlah uang atau tanah, tetapi jiwa-jiwa yang dibimbing kepada Kristus. Apabila suatu hari nanti dia berdiri di hadapan Tuhan, bukan jumlah kekayaannya yang dihitung, tetapi berapa banyak kasih, pengorbanan, dan pelayanan yang telah dipersembahkannya. Oleh itu, saudari, pesan utama Yesus hari ini, jangan jadikan harta dunia sebagai tujuan hidup, tetapi gunakanlah harta untuk melayani Tuhan dan sesama. Jagalah mata dan hati, supaya senantiasa dipenuhi terang Kristus, bukan kegelapan dosa dan ketamakan. Dan kumpulkanlah harta di surga melalui doa, ekaristi, kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada mereka yang memerlukan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menyimpan harta di surga dengan hidup yang penuh iman, kasih, dan kerahiman, supaya apabila hidup di dunia ini berakhir, kami layak menerima harta kekal bersamamu di dalam kerajaan surga. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Father Roni Duni untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.